Halo, kita berjumpa lagi di Selasa malam. Semoga malam ini bukan malam baper bagi investor kripto. Panas dingin, harap-harap cemas, puncaknya terjadi pekan lalu. Apakah akan berlanjut pekan ini? Turun, dan turun terus. Kami bertanya pada 12,4 juta investor kripto. Apa kabar? Sudah berapa dalam aset yang terbakar? Kami doakan kondisi Anda baik-baik saja. Tak menyerah pada hidup yang naik turun. Apalagi kalau ngomonginnya kripto tahun lalu yang pamornya menanjak to the moon. Ada apa sih dengan tahun ini? Apa yang sedang terjadi? Nih, kami kasih lihat kripto Terra Luna. Ini grafis 1 bulan terakhir, saudara. Bulan lalu, bayangkan harganya masih 80,9 dolar, sejuta rupiah lah. Tapi tadi pagi kami tengok udah 0,0002 dolar. Malam ini angkanya terus turun juga. Kalau saya sederhanakan nggak nyampe 1.000 rupiah per koin. Buat beli minyak goreng aja nggak dapet loh ini. Tengok porto reksadana atau Samanda. 1 unit saja jatuhnya bisa sedahsyat ini nggak? Kami rasa kalau fundamentalnya jelas dan tidak ada kondisi yang salah kelola, nggak mungkin aset investasi kebakarannya sedemikian rupa. Masalahnya, ulah investor kripto dalam setahun ini naiknya lumayan to the moon juga. Dari 11,2 juta orang menjadi 12,4 juta orang. Bayangin, sama aja baru 8 juta orang, ngegenjotnya mati-matian. Lah ini kripto, seakan mudah sekali menjaring investor. Dan yang menarik, 67% investor kripto berusia di bawah 34 tahun. Ayo, uangnya dari mana? Gimana sih usia-usia segini menyusun porto investasinya? Panas dingin kripto dari ketenaran yang to the moon. Ini to the, ya gitulah, semua pasti sedang harap-harap cemas. Apa Elon Musk perlu turun gunung buat niup-niup? Jangan pernah berharap pada manusia. Business Talk tak pernah setengah-setengah mencari rujukan pembuat kebijakan, dunia usaha, dan penentu kesejahteraan individu bersama my sister, Tarigan. Selamat malam saudara, malam ini topik kita mungkin agak sedikit menyedihkan bagi para investor yang sudah mulai kehilangan uangnya. Tapi malam ini kita akan belajar bagaimana cara investasinya tentu saja, karena nanti akan ada investor kripto yang akan berbagi pengalamannya. Saya sapa dulu narasumber saya pertama, ada Oscar Darmawan, CEO Indodax. Selamat malam Pak Oscar. Halo, selamat malam my sister. Oke, terima kasih telah bergabung. Dan saya juga menyapa Gabriel Ray, Direktur Eksekutif Aspakrindo. Selamat malam Pak Gabriel. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung, dan saya juga akan menyapa Giri Ihsan Aradana, investor kripto. Selamat malam, Sister. Oke, dan nanti juga bergabung bersama kami Cipta Wayana, wartawan Sir Kontan. Saya langsung saja ke Pak Oscar. Ini kondisinya sangat jauh berbeda dengan waktu itu kita pernah dialog di mana kripto jadi salah satu aset yang paling dilihat sama market gitu. Nah, anjloknya sangat dahsyat, ramai-ramai, mulai dari Luna yang luar biasa turunnya, kemudian juga koin-koin yang diperhitungkan. Seakan mendadak hilang pamor. Kenapa? Saya kira ini sebenarnya wajar ya, ini kan kurva 4 tahunan. Wajar, jadi kalau kita lihat secara historis, selama saya kan di dunia kripto ini sudah lebih dari 10 tahun ya. Jadi kalau kita lihat yang terjadi di tahun ini sama seperti yang terjadi di tahun 2014, dan sama seperti tahun 2018. Sekarang kan tahun 2022, jadi persis 4 tahun kemudian. Jadi di kripto itu kita mengenal kurva 4 tahunan. 4 tahun, jadi tepat tahun 2013 itu nilai tertingginya Bitcoin, yaitu di harga 12 juta per 1 Bitcoin. Di tahun 2017 itu Bitcoin menyentuh harga 250 juta per 1 Bitcoin. Di tahun 2021 kemarin Bitcoin menyentuh harga tertingginya di harga 900 juta rupiah per 1 Bitcoin. Jadi setelah fase tertingginya selalu ada aksi taking profit, kemudian ada bubble yang pecah juga di kripto-kripto selain Bitcoin, yang kemudian salah satu contohnya ya Luna ini. Ya. Jadi kalau tanya sama saya, karena saya sudah mengalami hampir 10 tahun, saya biasa aja sih. Oh, biasa aja. Itu untuk Bitcoin. Bagaimana dengan koin yang lain maksud saya?
Kalau tanya sama saya seorang yang cukup idealis ya dalam hal kripto. Saya lebih memandang Bitcoin dan Ethereum. Kalau kita lihat harga Bitcoin sekarang pun masih cukup tinggi. Satu Bitcoin kurang lebih 446 juta rupiah per satu Bitcoinnya. Oke, berarti masih layak untuk dikoleksi ya meski marketnya crash? Keras atau enggak itu tergantung kita sudut pandangnya harian, bulanan, atau tahunan nih. Dan sekarang cocoknya harian, bulanan, tahunan? Kalau saya memandang, kalau memang kita tipe yang investor ya, kita tipe yang memanfaatkan momentum yang terjadi setiap 4 tahun sekali, ini justru adalah momen-momen yang tepat untuk membeli. Oke, momen yang tepat untuk membeli. Karena tahun kemarin adalah momen yang tepat untuk menjual. Oke, momen yang tepat untuk membeli. Saya kalau begitu ke Pak Gabriel lebih dulu. Pak Gabriel, kalau kita lihat ini Bitcoin CS turun signifikan. Saya akan singgung soal Luna, epic banget turunnya. Ini bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh investor menanggapinya lebih bijak, mengingat bahwa Luna ini drop padahal dia stable coin katanya, tapi ternyata unstable. Ya, jadi kalau kita ngelihat dari Luna sendiri, kalau kita invest dalam jangka panjang ya, sebenarnya kasus Luna ini kan nggak terpengaruh sama Bitcoin. Saya sendiri pemain lama juga sama dengan Pak Oscar mungkin dulu di tahun 2014-2015 exchange cuma ada Thrift, Indodax, dan satu lagi Luno. Nah, kita sebagai seorang yang pemain lama, saya merasa bahwa Luna ini sebenarnya kasusnya nggak ada pengaruhnya ke Bitcoin. Bahkan secara fundamental pun data on-chain dari Bitcoin itu, pengguna Bitcoin itu terus bertambah. Bahkan jumlah pengguna sekarang di data blockchain ya, yang punya Bitcoin setara 0,01 Bitcoin atau lebih, itu sudah tembus 10 juta pengguna di seluruh dunia. Yang artinya secara year on year, pengguna Bitcoin ini bertumbuh 15-20%. Ini yang tercatat di blockchain. Belum yang tercatat di exchange seperti Thrift, seperti Indodax, yang teman-teman saya toko kripto di Asbakrindo. Itu bahkan kita sendiri dalam tahun lalu jumlah pengguna kita itu bertumbuh hingga 350% dalam 1 tahun. Jadi artinya bahwa secara fundamental pengguna kripto ini terus bertambah, fundamentalnya ini bagus gitu loh. Nah, jadi istilahnya ketika terjadi kasus yang Luna, yang istilahnya nilainya turun hingga 99%, yang tidak ada pengaruhnya dengan Bitcoin, walaupun yang mempengaruhi secara sentimen, ini merupakan waktu yang bagus untuk kita melakukan dollar cost averaging pada koin Bitcoin gitu loh. Kalau kita memang mau investasi kripto dalam jangka panjang gitu. Karena sebenarnya kan secara fundamental Luna ini nggak ada impact-nya ke Bitcoin, nggak ada pengaruhnya sama sekali, cuma pengaruh sentimen market aja, karena market takut gitu kan. Seperti biasa kripto ini market yang sangat dipengaruhi oleh sentimen. Oke, tapi begini, kita sedikit belajar dari kasus Luna ya. Ini konspirasinya cukup banyak juga gitu. Tapi pertanyaan saya adalah, meski kita bilang bahwa oke, Luna tidak berdampak terhadap harga Bitcoin, tetapi kan dia itu top 10 market cap tertinggi juga gitu. Artinya kan dia punya posisi tapi kemudian tiba-tiba drop dan sangat epic jatuhnya. Nah, untuk investor atau mungkin sempat mengoleksi koin seperti ini atau bukan Bitcoin yang mereka koleksi, Anda punya punya nasihat investasi mungkin? Apakah tidak layak untuk mengoleksi koin seperti Luna dan kawan-kawan? Enggak, jadi saya melihat bahwa setiap ada kasus gini adalah chance untuk mendapatkan cuan, istilahnya begitu. Karena dari beberapa historis, contohnya kemarin ada koin yang namanya Sushi, ketika foundernya jadi masalah, ya kan, kemudian mereka menyusun recovery plan yang baik, nilainya itu naik hingga 20 kali lipat lebih gitu loh, kalau entry-nya pas gitu kan. Nah, ini tergantung dari sisi investornya, appetite investor retail ini dirimu di bagian mana gitu kan. Kalau yang berani untuk risky, sebagai contoh kemarin ini personal experience saya saja ya, jangan dijadikan sebagai financial advice. Saya kemarin sempat gambling beli Luna di angka cuma setara 1.000 sampai 2.000 dolar personally. Sekarang nilainya udah naik ke 40 hingga 50 ribu USD dalam waktu hanya beberapa hari. Karena ketika kita melihat suatu peluang, misalnya dari foundernya sudah menyusun recovery plan yang menurut saya ini masuk misalnya reasonable, ya ini kita anggaplah sebagai kesempatan untuk kita make money, tapi bagi saya ini bukan untuk dalam waktu jangka panjang. Bahkan pengguna Thrift sendiri sudah membuka perdagangan aset kripto Luna dengan per rupiah per hari ini. Dan saya melihat, saya juga terkejut gitu. Saya pikir orang-orang bakalan takut gitu kan. Ternyata orang Indonesia bukan punya nyali juga, ya, dalam bahasa kata punya nyali gitu. Iya, punya nyali lah istilahnya. Jadi akhirnya saya pikir bakalan terjadi lebih banyak jumlah orang yang melakukan transaksi jual daripada transaksi beli Luna di dalam platform Thrift ya.
Tapi ternyata nggak kebalikannya, yang beli Luna lebih banyak daripada yang jual Luna gitu. Hmm. Jadi akhirnya ini kan menjadi kesempatan untuk trading dalam jangka pendek. Kalau memang dirasa recovery plan yang diberikan oleh tim Luna ini masuk akal bisa menyelamatkan Luna. Tapi kalau memang risk appetite-nya bukan di sana, ya yang jangan masuk, lebih safe di Bitcoin saja. Saya personally sendiri komposisi portfolio saya 90% lebih itu di Bitcoin soalnya. Oke, do your own research ya, itu paling Yes. penting sebenarnya kalau mau ngoleksi koin. Saya masih melanjutkan soal yang tadi dibilang bahwa investor ini mungkin sebenarnya gilirannya cari cuan begitu, terutama untuk retail. Pak Oscar, apakah memang tiap aset kripto punya karakteristik yang berbeda begitu? Jangan sampai tadi tujuannya mungkin mau cari cuan, tapi kemudian terjebak, ujung-ujungnya nyangkut juga, nggak ada cuan juga ujung-ujungnya gitu. Gimana? Ya, jadi kalau kita lihat setiap kripto itu punya karakter masing-masing dan punya kegunaan masing-masing sih. Jadi kalau sekalian saya mengoreksi sedikit nih, kalau yang dikatakan stablecoin itu bukan Lunanya, tapi yang stablecoin itu Terra USD-nya. Iya, Terra. Ya, jadi Terra Luna itu cuma token yang dipakai untuk ekosistemnya si Terra. Memang fungsinya si Luna itu memang untuk lebih ke utility, jadi nilainya memang nggak stabil, menyesuaikan dengan ekosistem yang ada pada Terranya. Nah, kalau kita kembali ke kripto itu kalau sekarang totalnya dari 5.000 jenis lebih kripto ya. Dari 5.000 jenis kripto memang yang punya market cap cukup bagus itu ada 100-an. Nah, tapi kalau kita perhatikan daripada pergerakan setiap kripto, baik yang top market cap maupun yang tidak top market cap, sebenarnya mereka punya karakter masing-masing. Ya, dan bukan berarti yang top 10 itu akan selalu berarti bagus. Karena dalam sejarah 10 tahun sudah membuktikan bahwa kadang-kadang token-token yang top 10 pun mempunyai beberapa kasus. Jadi contohnya seperti Dogecoin lah. Dogecoin sekitar 6 tahun silam, 7 tahun silam sebelum Bapak Elon Musk ikut memfavoritkan Dogecoin, Dogecoin itu termasuk top 4, tapi kemudian sempat jatuh sampai ranking puluhan. Ya. Baru kemudian setelah ada Elon Musk ikut-ikutan, Dogecoin naik lagi ke top 10. Nah, oleh karena itu bukan berarti top 10 koin artinya koinnya aman, bukan seperti itu kalau di dunia kripto. Cuma yang pasti adalah kripto itu tentang di mana kita mencari sebuah peluang berdagang di mana bisa mendapatkan keuntungan kadang-kadang lebih dari 50% dalam sehari. Nah, pola perdagangan seperti itu cuma bisa dilakukan di kripto. Bahkan pada saat banyak kripto yang turun pun tetap ada kripto yang naik lebih dari 20% dalam sehari. Oke, baik. Tapi begini, saya akan menjawab Pak Oscar dan juga Pak Gabriel. Yang kita tahu kegagalan dari US Terra ini membuat confidence terhadap kripto secara umum juga turun. Nah, bagaimana nanti tanggapan para investor? Apakah investor masih berani untuk mengoleksi atau justru meninggalkan aset kripto terlebih dahulu? Jangan kemana-mana saudara. Nanti kita bahas lebih dalam.